Berdasarkan hasil otopsi, 4 orang korban yang gugur di Medan Carok ini memiliki luka yang sama, yaitu luka di bagian belakang tubuhnya. Artinya mereka disabet dari belakang oleh lawannya. Bisa jadi mereka mau lari terus disabet dari belakang, atau sudah roboh tetapi tetap saja terus disabet dari belakang. Hal ini sungguh mengerikan. Kakak beradik Hasan dan Wardi benar-benar tanpa ampun menghabisi 4 orang tersebut. Benarkah luka 4 orang korban yang wafat di Medan Carok ini benar-benar semuanya memiliki luka yang parah di bagian belakang tubuhnya? Berikut saya ulas fakta yang mengejutkan, yakni bukti yang beredar di media sosial, yaitu tentang bukti sketsa gambar luka ke-4 korban Carok dari tim Inavis atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, atau pelaksana teknis di bidang identifikasi yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Para sahabatku, viralnya berita Carok di Bangkalan, Madura yang telah terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 7 malam di tepi Jalan Juk Korong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi ini menyita perhatian banyak publik. Pertempuran Carok antara 2 orang pendekar tanah Madura yaitu Hasan dan Wardi melawan 4 orang pendekar ahli silat yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri, dan Hafiz yang akhirnya dimenangkan oleh kubu yang 2 orang. Membuat kubu 4 orang lawannya gugur dengan luka yang parah. Sementara yang 2 orang dari kubu pemenang yaitu Hasan dan Wardi tidak terluka sama sekali. Kehebatan Hasan dan Wardi yang mampu mengalahkan 4 orang lawannya dengan mudah hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 1 menit ini membuat banyak orang merasa kagum. Belum lagi munculnya opini dan berita yang negatif tentang Mat Tanjar, bahwa Mat Tanjar dan tim berperilaku tidak baik, sombong dan arogan yang menyudutkan pihak korban. Padahal opini ini mungkin bisa benar, tetapi mungkin juga bisa salah. Akhirnya muncul empati dan banyak dukungan kepada pelaku Hasan dan Wardi. Pembelaan dari banyak pengacara dan netizen yang menganggap bahwa Hasan dan Wardi tidak bersalah dan hanya membela diri karena ia dianggap mendapatkan tekanan atau ancaman dari kubu Mat Tanjar. Apakah benar Hasan dan Wardi dalam hal ini tidak bersalah dan hanya membela diri dan kehormatannya, bukan bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain? Ataukah Hasan dan Wardi ini khilaf karena emosi yang tinggi sehingga membabi buta menghabisi lawannya dengan kejam tanpa ampun? Salah satu yang bisa menjadi alat bukti adalah hasil otopsi Inavis. Bagaimana luka para korban Carok tersebut? Benarkah ke-4 korban Carok ini memiliki luka yang parah di belakang tubuhnya? Bagi yang penasaran, silahkan bisa download foto aslinya. Ada di link di deskripsi video ini. Dan silahkan bisa menilai sendiri. Jika memang Hasan dan Wardi ini cuma membela diri, apakah cara membela diri itu harus sampai melukai lawannya dari belakang dan mengejar lawannya yang terluka tanpa ampun? Yang pertama, saya akan bahas sketsa duka Mat Tanjar. Dari ke-4 korban pertempuran Carok, duka Mat Tanjarlah yang paling banyak. Berikut gambar sketsa duka Mat Tanjar dari foto-foto yang telah beredar di media sosial Facebook. 1. Mat Tanjar memiliki duka di tangan kirinya sangat besar, bahkan hampir lepas. Hal ini pertanda bahwa Mat Tanjar mencoba menangkis sabetan dari Hasan dengan tangan kirinya. Hal ini masih termasuk duka yang wajar dalam pertempuran saling berhadapan. 2. Mat Tanjar mendapatkan duka di tangan kiri, dekat dengan lengan sikunya. Hal ini pertanda bahwa Mat Tanjar mencoba menangkis sabetan dari Hasan dengan tangan kirinya. Maka ada kemungkinan di tangan kanan Mat Tanjar ini memegang sajam, sehingga tangan kirinya lah yang digunakan untuk menangkis sabetan lawan. Hal ini masih termasuk duka yang wajar dalam pertempuran saling berhadapan. 3. Mat Tanjar mendapatkan duka di lengan tangan kanannya. Kemungkinan duka ini dihasilkan dari sabetan dari arah samping oleh lawannya. 4. Mat Tanjar mendapatkan duka di leher sebelah kanan sampai leher belakang. Duka ini kemungkinan dihasilkan dari sabetan dari arah belakang. Saat Mat Tanjar lari, maka dikejar oleh Hasan dan disabet dari belakang oleh Hasan. 5. Mat Tanjar mendapatkan duka di telinga kiri, terbelah sobek besar sampai ke kepala bagian belakang. Kemungkinan duka ini dihasilkan dari sabetan full power dari jarak dekat dengan sangat keras dari arah belakang. Ada kemungkinan juga duka ini dihasilkan saat Mat Tanjar sudah roboh
tapi masih terus disabet dari belakang. Ini yang menurut saya agak aneh. Apakah orang yang bermaksud membela diri harus sampai medukai lawannya dari belakang seperti ini? 6. Mat Tanjar mendapatkan duka di bawah bibir sebelah kanan. Satu gigi depan patah. Kemungkinan duka ini dihasilkan dari sabetan dari arah depan. Berikutnya saya akan membahas gambar sketsa duka yang dialami oleh Mat Terdam. Mat Terdam adalah orang urutan kedua yang mendapatkan duka paling banyak setelah Mat Tanjar. 1. Mat Terdam mendapatkan duka di pergelangan tangan kanannya sampai lepas. Duka ini kemungkinan dihasilkan oleh Hasan saat menyabetnya dari arah depan. Mat Terdam adalah seorang pendekar yang sangat berani. Nyalinya sungguh sangat luar biasa. Di video yang beredar, terlihat saat tangan kanannya terlepas di sabet Hasan dan celuritnya terjatuh. Mat Terdam tetap tidak lari, tetapi dia terus memberikan perlawanan sambil mengambil celuritnya yang terjatuh dengan tangan kiri dan kembali berduel menghadapi serbuan sabetan dari Wardi. 2. Mat Terdam mendapatkan duka di lengan tangan kirinya, tersayat sampai robek besar. Duka ini kemungkinan dihasilkan oleh Wardi pada saat Mat Terdam melawan Wardi menggunakan tangan kiri yang memegang sajam, ditambah duka pergelangan tangan kanannya yang telah lepas, membuat pertempuran menjadi tidak seimbang. Dan saat Mat Terdam lengah, maka sabetan Wardi mendarat di lengan kirinya, kemungkinan membuat celuritnya kembali terjatuh kedua kalinya. Lalu nantinya celurit ini yang diambil oleh Hasan. 3. Mat Terdam mendapatkan duka di area wajah di dekat dagu sebelah kiri. Kemungkinan duka ini dihasilkan oleh Wardi. Kondisi duka yang begitu parah di tangan kanannya yang lepas membuat Mat Terdam lemah dan lengah, sehingga Wardi bisa mendaratkan sabetannya dari depan ke arah dagu Mat Terdam. 4. Mat Terdam mendapatkan duka yang hampir sama, persis seperti duka yang dialami oleh kakaknya, yaitu Mat Tanjar. Duka Mat Terdam juga ada di telinga kirinya, terbelah robek besar sampai ke kepala belakang. Duka ini kemungkinan dihasilkan dari belakang oleh Wardi pada saat berduel, atau bisa juga dihasilkan oleh Hasan pada saat Mat Terdam telah roboh dan celuritnya diambil oleh Hasan dan disabetkan ke Mat Terdam dari arah belakang. Karena bentuk duka ini sama persis seperti yang dibuat Hasan kepada Mat Tanjar. Berikutnya adalah sketsa gambar Najeri atau Hafidz antara dua orang itu, tapi sketsa ini kemungkinan adalah Najeri. 1. Najeri memiliki duka di paha kiri belakangnya sampai robek besar. Kemungkinan duka ini dihasilkan oleh Wardi pada saat menyabetnya dari arah belakang. 2. Najeri memiliki duka di bagian punggungnya robek besar. Sudah jelas peluangnya 99%. Duka besar di bagian punggung ini dihasilkan oleh sabetan dari arah belakang oleh lawannya. Kemungkinan dilakukan oleh Wardi yang menyabetnya dari arah belakang. Kemungkinan Najeri ini adalah orang yang menurut penjelasan Wardi yang menggunakan senjata berupa pisau. Artinya Najeri adalah orang yang pertama kali roboh, yang kalau di video terlihat orang yang terduduk. Kemungkinan itu adalah Najeri. Karena paha belakangnya terduka sangat parah, maka dia tidak bisa berdiri. Berikutnya adalah sketsa gambar Najeri atau Hafidz. Di antara kedua orang itu, kemungkinan ini adalah Hafidz. Hafidz memiliki duka di belakang tubuhnya, belum terlihat dengan jelas di bagian belakang tubuhnya. Yang bagian mana? Kemungkinan duka Hafidz ada di bagian kepala belakangnya. Yang jelas ada di belakang tubuhnya. Dari penjelasan di atas terkuat fakta yang mengejutkan bahwa keempat korban carok yang kalah ini semuanya memiliki duka di bagian belakang tubuhnya. Itu berdasarkan foto yang terlihat dengan jelas lokasi bagian dukanya bagi yang kuat mentalnya. Silahkan cek di deskripsi video ini. Ada link download foto aslinya agar kalian tidak penasaran. Penjelasan saya tersebut adalah duka yang terlihat jelas dan prediksi saya. Kemungkinan masih ada lagi duka korban yang tidak terlihat oleh foto. Tanpa bermaksud untuk menyudutkan Hasan dan Wardi atau membela Mat Tanjar dan timnya, dalam hal ini saya ingin bersikap netral. Tetapi saya harus menyampaikan sebuah kebenaran data berupa fakta yang ada apa adanya tanpa rekayasa. Kalau menurut saya, Hasan dan Wardi terlalu berlebihan dalam menghabisi lawannya yang sudah tidak berdaya. Dalam pertempuran carok mungkin kalau kita tidak menghabisi lawan, maka kita yang akan dihabisi lawan. Tapi itu bukan sebuah data yang pasti, karena bisa saja salah. Bisa jadi kalau posisi Mat Tanjar yang menang, dia akan menghabisi Hasan dan Wardi. Atau bisa jadi juga, kalau Mat Tanjar yang menang, ia justru akan mengampuni Hasan dan Wardi. Banyak terjadi kasus carok yang hasilnya cuma terjadi duka saja tidak sampai gugur, karena sang pemenang mengampuni lawannya yang telah kalah. Namun sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh Hasan dan Wardi. Ini yang sangat disayangkan.
saya pribadi mendoakan Hasan dan Wardi semoga bisa bertaubat dan menyadari kesalahannya. Ketika sudah bertaubat, semoga Gusti Allah berkenan mengampuninya. Namun jika mereka terus merasa benar dan tidak merasa bersalah, maka ampunan Tuhan tidak akan turun kepadanya. Dan semoga saja keluarga Hasan dan Wardi, anak istrinya, bisa sabar menghadapi masalah ini. Untuk 4 orang korban, yakni sang guru silat Mat Tanjar, sang pendekar pemberani dan bernyali luar biasa, yakni Mat Terdam, Najehri, dan Hafidz, saya doakan semoga Gusti Allah mengampuni kesalahannya dan menerima amal ibadahnya semasa mereka semua masih hidup. Semoga ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Amin. Dan untuk semua keluarga korban yang ditinggalkan, baik itu anaknya, atau istrinya, atau saudaranya, saya mendoakan semoga Gusti Allah memberikan ketabahan hati, kesabaran, dan keteguhan jiwa. Semoga bisa ikhlas, walaupun saya rasa akan sangat berat. Jangan terus bersedih. Semoga Gusti Allah menurunkan rahmatnya dan kebaikan kepada mereka semua. Amin. Untuk para netizen yang mendukung Hasan dan Wardi secara berlebihan, yang terus menyalahkan dan merendahkan korban, dan membenarkan sikap pelaku, saran saya, sebaiknya stop merendahkan korban, karena kasihan pihak keluarga korban yang ditinggalkan, kasihan anak istri mereka. Dan marilah lebih bersikap objektif dalam menilai dan bersikap, karena sesungguhnya kita akan mendapatkan kerugian. Karena membela orang yang salah, maka kita termasuk orang yang berdosa dan bersalah atas kesalahan yang tidak kita lakukan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena telah membela orang yang salah, dan Allah akan sangat murka kepada orang yang demikian. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-115 sampai dengan 111. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khaibina khadiman. Surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Wastagfirullah. Innallaha kana ghafurar rahiman. Surat An-Nisa ayat 106 yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu ma kana khawwana asiman. Surat An-Nisa ayat 107 yang artinya, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Surat An-Nisa ayat 108 yang artinya, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Antum haula'i ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu anhum yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila.
Surat An-Nisa ayat 109 yang artinya, beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَهُوَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Shadaqallahul Adzim. Surat An-Nisa ayat 111 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.